Pesta demokrasi baru aja kita lewati, tapi suasana panasnya mungkin masih terasa nih sampai sekarang ini. Buat yang menang sih mungkin saat ini sedang merayakan keberhasilan mereka menuju Senayan. Tapi buat yang gagal dan belum siap menerima kekalahannya, ada aja yang sampai jadi stres, gangguan jiwa, marah-marah, bahkan narik bantuan yang udah dikasih ke masyarakat. Sampai ada juga yang masih menggugat-gugat ke MK karena belum percaya kalau mereka itu kalah. Hehehe, siapa ya tuh? Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, beberapa tingkah laku caleg gagal yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Pokoknya nggak masuk di akal banget deh kelakuannya. So, sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama nih, pakai jas setiap hari seolah anggota dewan. Kelakuan caleg depresi satu ini lagi ramai nih dibahas di internet. Ya gimana enggak, video salah seorang caleg yang pakai jas setiap hari ini viral di sosmed X Twitter yang dipost oleh Little_Secret9. Pasalnya di dalam video tersebut terlihat seorang pria parubaya menggunakan setelan jas lengkap beserta dasi dan peci seolah sudah jadi anggota dewan. Dan ketika ditanya kenapa pakai jas setiap hari, ia mengaku berkeliling kota hingga menyinggung soal pelantikannya menjadi anggota legislatif. Sang istri yang melihat pun hanya bisa menangis dan meminta untuk istighfar dan tenang. Dan sang suami hanya menjawab dengan kata permintaan maaf. Kemudian dengan legowo sang istri mengaku menerima keadaan sambil mengatakan uang masih bisa dicari. Yang terpenting adalah kesehatan. Belum diketahui pasti sosok caleg yang satu ini. Namun dalam keterangan video tertulis pakai jas setiap hari dan berhalusinasi sudah menjadi anggota dewan. Waduh, kira-kira bapak ini habis uang berapa ya untuk menjadi caleg? Namun hasilnya ternyata harus gagal sampai kondisinya kayak gitu tuh. Aduh. Walaupun begitu, respon netizen di internet banyak yang mendoakan positif kok dan merasa iba dengan kondisi bapak yang satu ini. Buat bapak yang gagal nyalek, tetap semangat ya pak ya. Siapa tahu kesempatannya di periode selanjutnya. 2. Membongkar jalan dan meneror warga. Video viral seorang caleg yang membongkar jalan dan meneror warga dengan petasan juga nggak kalah ramai belakangan ini. Caleg yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat ini, di mana aksinya membongkar jalan yang sebelumnya ia bangun untuk warga lantaran ia kalah telak dengan caleg pendatang baru saingannya. Selain itu, caleg yang sudah menjadi anggota Dewan 2 periode ini juga bikin onar dengan menyalakan petasan di masjid. Caleg yang berinisial AR ini menyalakan petasan di menara Masjid Tegal Koneng, Subang. Aksi teror petasannya ini diketahui dilakukannya siang dan malam bersama pendukungnya di beberapa titik di wilayah-wilayah yang perolehan suaranya anjlok. Akibat dari aksinya, masyarakat Tambak Jati akhirnya menjadi resah dan tak sedikit anak-anak balita dan orang tua yang dikabarkan jatuh sakit terganggu katanya. Malahan dikatakan ada beberapa warga yang harus dirawat rumah sakit karena petasan berdaya ledak besar yang ditimbulkan. Bahkan dikabarkan ada lansia yang sampai meninggal dunia karena serangan jantung akibat suara ledakannya. Waduh, kok kalah gitu sih? Nggak jiwa kesatria banget deh. Warganya juga ada aja sih, udah dibangunin jalan tapi ternyata nggak nyoblos dia. Kesel kan tuh calegnya jadinya. 3. Bongkar makam warga di tanahnya. Setelah aksi bongkar jalan, ada lagi nih yang lebih luar biasa. Bongkar makam, gila-gila. Bahkan orang yang udah meninggal pun diusir oleh caleg satu ini. Jadi ada video yang cukup viral di sosmed tentang pembongkaran makam atas dasar suruhan dari salah seorang caleg yang gagal. Pembongkaran makam tersebut berlangsung pada 18 Februari 2024 yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut disaksikan oleh warga dan diupload videonya di Facebook Ananda Novriani. Alhasil video tersebut jadi viral dan tersebar di berbagai sosmed lainnya, mulai dari Twitter hingga Instagram. Setelah ditelusuri, berdasarkan suara.com terungkap keluarga mendiam membongkar makam karena perintah dari caleg yang belakangan diketahui berinisial MM. Pembongkaran diketahui setelah caleg berasal dari Partai Kuning ini memperoleh sedikit suara di TPS. Tapi ternyata lahan makam yang dibongkar sudah diwakafkan 2 tahun lalu untuk almarhum, namun karena keluarga almarhum tidak memilihnya dalam pemilihan legislatif kemarin, caleg gagal tersebut akhirnya kecewa dan memerintahkan agar makam yang
yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dirinya itu untuk tetap dibongkar. Atas aksinya itu, si caleg gagal ini akhirnya dicap buruk oleh netizen. Wah, ini sih periode selanjutnya udah nggak bakal dipilih ya kayaknya sama masyarakat sekitar. 4. Caleg gagal tutup jalan. Sejumlah warga di kota kelurahan Uneng, Kecamatan Alok, Sika, NTT dihebohkan setelah penutupan jalan yang dilakukan caleg bernama Antonius Rebo Da Chunha. Dalam sebuah video yang disiarkan seputar iNews, terlihat warga saling membantu mengangkat sepeda motor untuk bisa diseberangkan karena akses jalan yang biasanya digunakan warga tertutup seng setinggi pinggang orang dewasa. Karena kesal, warga kemudian membalas aksi caleg tersebut dengan menutup sisi jalan dari arah sebaliknya dengan kawat berduri. Waduh, sangar juga ya warganya. Atas tudingan karena gagal nyalek, Antonius angkat suara dan membantah tuduhan tersebut. Ia berdalih bahwa jalan yang biasanya dimanfaatkan untuk jalan alternatif itu sebenarnya merupakan perkarangan rumahnya, bukan jalan utama, sehingga ia berhak menutup jalan kapan saja. Penutupan jalan itu pun akhirnya memicu banyak komentar netizen, yang sebagian besar netizen malah banyak membela. Dalam artian bahwa jika benar jalanan perkarangan itu merupakan milik pribadi, maka sang pemilik tanah berhak atas penutupan jalan akses tersebut. Wah, kalau kayak gitu sih udah nggak perlu berdebat lagi ya sama warga. Tinggal tunjukin aja tuh bukti rinci surat kepemilikan tanahnya. Kan ada meteran-meterannya ya kan? 5. Caleg gagal bongkar rumah warga. Pembongkaran rumah karena perkara caleg gagal juga menjadi kondisi yang sering terjadi di pemilihan umum, terutama di tahun ini nih. Gimana enggak? Pada 16 Februari lalu, seorang warga bernama Pihan harus membongkar rumah kayunya di Kabupaten Empat Lawang, Desa Talang Benteng, lantaran diusir oleh pemilik tanah yang merupakan keluarga seorang caleg. Menurut kabar yang beredar, keluarga dari caleg tersebut meminta Pihan untuk segera pindah rumah karena hanya mendapatkan 200 suara aja. Pihan bahkan hanya diberi waktu 1 hari, sehingga warga ramai-ramai membantu Pihan membongkar rumah agar Pihan segera pindah dari tanah tempat ia menumpang selama ini. Kemudian di tempat yang berbeda, 2 keluarga miskin di Pandeglang, Banten juga diusir oleh pemilik tanah karena dianggap tidak mencoblos caleg tertentu. Kejadian ini bermula ketika pemilik tanah yang merupakan tim ses caleg menuduh 2 keluarga tersebut tidak mengikuti arahannya. Menurut keterangan pihak yang diusir, ia diberi uang Rp30.000 dan harus mencoblos caleg tertentu disertakan video bukti pencoblosannya. Wah, ini sih brutal banget ya. Pemilu yang harusnya independen dan tidak ada intervensi, kok sampai harus tunjukin bukti video-video nyoblos sih? 6. Meminta balik bantuan yang diberikan. Setiap pemilu pasti ada aja caleg yang berusaha mengambil hati dari warga yang memiliki hak suara di dapil tertentu. Namun sayangnya banyak caleg yang merasa pamrih karena setelah gagal mendapatkan kursi, ada yang meminta kembali apa yang diberikan. Salah satu kasus yang viral terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana diberitakan seorang caleg menarik kembali paving blok yang digunakan untuk memperbaiki jalan warga sekitar. Video itu pun menjadi viral di media sosial hingga belakangan diketahui bantuan ditarik setelah perolehan suara sang caleg tak sesuai target. Tidak hanya itu, meminta kembali serangan fajar juga marak terjadi setelah pemilu usai. Di Gorontalo, Sulawesi Utara misalnya, ada warga yang mengaku didatangi caleg yang mengamuk dan meminta kembali uang yang telah ia berikan kepada warga karena kalah dalam pemilu. Selain itu, video seorang tim sukses di Enrekang, Sulawesi Selatan juga viral setelah ia mendatangi rumah seorang warga untuk meminta kembali uang serangan fajar setelah calegnya tidak lolos. Kejadian yang tidak jauh beda juga terjadi pada seorang tim ses di Cirebon, Jawa Barat, mengambil kembali amplop serangan fajarnya dan bahkan ia mendatangi Padepokan Ujang Bustomi karena mengalami depresi yang berharap ia bisa disembuhkan di sana. Ya bagus lah ya, gak tahu kalian depresi atau stres, kalian datang untuk berusaha mengobatinya, bukan malah marah-marah ke orang yang gak milik kita ya. 7. Alami stres dan gangguan jiwa. Ada satu fenomena rutin menarik yang selalu terjadi pasca pemilu, di mana sebuah yayasan milik Al Bustomi yang dikenal sebagai Padepokan Anti Galau di Cirebon, Jawa Barat, selalu ramai dikunjungi oleh caleg gagal. Namun, yang terjadi baru-baru ini jauh lebih ekstrim, sebab bukan hanya caleg gagal yang depresi, tapi juga tim suksesnya. Ternyata banyak yang mengalami tekanan stres hingga gangguan
gangguan jiwa juga karena gagal dalam kontestasi politik. Pada 18 Februari lalu, salah satu pasien yang merupakan tim ses seorang caleg menjalani terapi pengobatan. Ia mengeluarkan ungkapan kekecewaan hingga berteriak dan menangis karena merasa perjuangannya tak sejalan dengan hasil yang ia peroleh di lapangan. Padahal ia telah berjuang keras dari jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya proses pemungutan suara. Caleg yang dimaksud pun turut serta mengantarkan dan menemani tim sesnya yang mengalami depresi itu. Dan selama proses pengobatan berlangsung, caleg itu pun juga terlihat beberapa kali berusaha menenangkan tim sesnya. Waduh, gak kebayang ya sesetres apa gagal nyalek itu. Jangankan legislatif, pemilihan presiden pun masih ada loh yang belum move on dan berjuang untuk tidak menerima hasil pemilu yang telah berlangsung. Karena mereka meyakini oleh pihak yang kalah, pemilu presiden tahun ini tuh dikatakan curang dan tidak sah. Wah, siapa tuh ya? Nah, tapi gimana nih menurut kalian tentang hal ini? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.